Fams, buah emang jenis makanan yang banyak direkomendasikan karena kandungan nutrisi seperti vitamin dan mineralnya yang super cetar. Tapi tahu nggak Fams, ternyata buah yang bisa kita makan sehari-hari punya mitosnya tersendiri loh. Apa aja ya kira-kira? Kuning-kuning, manis, dan legit ini kaya akan kalium dan bisa bikin kenyang dalam sekali hap. Yap, pisang bisa dibilang jadi buah yang paling sering tampil untuk disajikan saat bertamu. Setuju nggak Fams? Tapi, ternyata ada pantangan dalam masyarakat Sunda yang menyarankan untuk tidak memakan pisang yang paling pinggir, baik itu sisi kanan maupun sisi kiri. Biasanya para orang tua Sunda zaman dulu akan mengarahkan anaknya untuk mengambil pisang pada bagian tengah karena dianggap memuliakan makanan. Katanya, kalau dilanggar akan berakibat tersisihnya seseorang dari kehidupan di lingkup sosial, mendapatkan perlakuan tidak enak sehingga dilupakan oleh lingkungannya. Well, kalau melihat alasan logisnya, ternyata buah pisang yang menempati bagian paling pinggir biasanya punya ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan yang ada di bagian tengah. Orang yang mengambil pertama kali pisang di tepi sisir akan mendapat stigma egois dan serakah. Jadi secara nggak langsung, para orang tua Sunda zaman dulu sebenarnya mengajarkan anak-anaknya untuk tidak rakus dengan mengambil pisang dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ada-ada aja ya, Fams? Tebak-tebak buah manggis. Peribahasa ini sering terucap untuk menentukan sesuatu yang masih belum pasti. Persis kayak bagian bawah buah manggis yang menyerupai kelopak ini, Fams. Tahu nggak? Ternyata jumlah kelopak buah manggis ini nggak pernah sama loh, Fams. Jumlah tersebut menandakan ruas daging buah yang ada di dalam manggis. Tapi di beberapa daerah Indonesia, sebagian orang kerap mengaitkan jumlah kelopak buah manggis dengan jumlah keturunan yang akan dimiliki. Sama halnya dengan biji apel, Fams. Katanya kalau memotong apel dan menghitung biji yang dikumpulkan dari apel tersebut akan menunjukkan banyaknya anak yang akan dimiliki. Kepercayaan ternyata muncul dari suatu daerah yang saat itu jumlah rata-rata keturunannya cenderung sama dengan jumlah biji sebuah apel. Lagi-lagi percaya nggak percaya ya, Fams? Biji apel nggak banyak. Pernah dengar nggak, Fams? Ada mitos yang tidak memperbolehkan seseorang menanam pohon pepaya di depan rumah. Beberapa orang percaya hal tersebut dapat membawa energi buruk bagi penghuni dalam rumah. Yap, dalam Feng Shui, pohon ini dipercaya menghasilkan qi atau energi negatif. Energi negatif yang dikeluarkan oleh pohon pepaya dikhawatirkan bisa masuk ke dalam rumah dan mempengaruhi penghuni di dalamnya. Mulai dari rasa nggak nyaman sampai kesialan. Kalau penjelasan logisnya sih, pohon pepaya bisa merusak fondasi bangunan karena akarnya, Fams. Akar dari pohon dapat membuat dasar bangunan pecah atau roboh karena dorongan yang berasal dari bawah tanah. Selain itu, akar pohon pepaya yang menjalar sangat dalam ke bawah tanah juga bisa mengancam ketahanan rumah secara keseluruhan. Tapi ada juga yang mengatakan kalau rumah yang ditanami pohon pepaya akan terlindungi dari bahaya santet. Ciri-cirinya adalah daun-daun pucuk pepaya yang layu dan berwarna kuning. Katanya, santet yang bersifat panas ini dapat menyebabkan keringnya daun pepaya sehingga menjadi kering. Fams di rumah mau percaya yang mana nih? Siapa yang gak kepincut sama aroma dan tekstur durian yang super menggoda? Bagi penggemarnya, durian emang benar-benar definisi king of fruit alias raja buah. Tapi sekalipun enaknya setengah ada lawan, mitosnya nih Fams, ibu hamil gak diperbolehkan makan durian sama sekali. Katanya durian dipercaya dapat menyebabkan keguguran karena mengandung senyawa yang merangsang kontraksi dan membahayakan kondisi janin. Faktanya Fams, ternyata belum ada penelitian yang membuktikan adanya pengaruh konsumsi durian dengan kontraksi janin. Namun, ibu hamil dengan kondisi seperti diabetes, tekanan darah tinggi, preeklamsia, dan obesitas disarankan untuk menghindari atau mengonsumsi durian. Ya, pada dasarnya makan durian saat hamil sah-sah aja, Fams. Toh, buah ini juga punya gizi yang baik untuk ibu hamil. Tapi ingat, Fams, harus dibatasi dan jangan berlebihan. Karena asupan utama ibu hamil adalah ikan, daging, sayur, dan telur. Nah, kalau yang buat hilangin bau durian habis puas menyantapnya, ini nih, kulit durian. Yap, jangan langsung dibuang, Fams. Katanya rongga pada kulit durian diyakini bisa mengusir bau durian yang menyengat di mulut. Caranya gampang, tinggal tuang air ke dalam cekungan kulit tempat buah durian, minum, dan tunggu beberapa menit. Atau ada juga nih, Fams, yang mencuci tangan dengan air yang diberi wadah kulit durian untuk menghilangkan bau serupa. Meski sudah banyak yang membuktikan, tapi kalau yang ini boleh percaya nggak percaya ya, Fams.